Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang rindu saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua di pagi hari ini terambil di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar makna di balik penderitaan yang kita alami. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus meyakini bahwa Tuhan memiliki tujuan yang baik di balik setiap masalah, dan Tuhan Yesus sudah mengingatkan bahwa kita akan menghadapi masalah di dunia ini. Setiap masalah selalu memiliki jalan keluar sendiri, dan setiap orang memiliki masalahnya sendiri. Saudara-saudara terkasih, setiap masalah dipakai Tuhan untuk menarik kita lebih dekat dengan dirinya. Ketika kehidupan kita tenang dan menyenangkan, kita akan mengetahui tentang Yesus Kristus. Namun saat kehidupan kita mengalami penderitaan, kita akan mengenal Yesus Kristus. Masalah-masalah bisa mendorong kita untuk memandang kepada Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan pada diri sendiri. Kita akan bisa mengetahui bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang kita butuhkan dalam menyelesaikan setiap persoalan atau masalah yang sedang kita hadapi. Ketika Tuhan menjadi satu-satunya yang kita miliki, tidak ada satu masalah pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan dan dipakai Tuhan untuk kebaikan. Meskipun si jahat dan yang lainnya bisa saja menyebabkan keburukan, Tuhan bisa mendatangkan hal-hal yang baik sekalipun melalui peristiwa yang buruk. Tuhan akan memakai apapun untuk membentuk kita agar kita serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, sehingga masalah dan penderitaan yang kita alami akan membangun karakter kita dan melatih otot-otot rohani kita dan moralitas kita. Penderitaan lahiriah akan membawa kemuliaan batiniah atau karakter kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lewat bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita semua pada hari ini? Pesan Tuhan bagi kita yang pertama adalah ingatlah bahwa rencana Tuhan selalu baik. Bapak Ibu yang diberkatin Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita dan memperhatikan kehidupan kita. Kapanpun Tuhan mengatakan tidak terhadap permohonan kita supaya diringankan. Ingatlah, Tuhan mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Rahasia ketekunan ialah mengingat bahwa penderitaan kita bersifat sementara dan tidak kekal, tetapi upah yang didapat bersifat kekal. Jangan menyerah pada sesuatu yang bersifat sementara, tetapi marilah kita berfokus pada yang kekal. Pesan Tuhan yang kedua pagi hari ini adalah bersukacita dan mengucap syukurlah senantiasa. Saudara-saudara yang diberkatin Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, bukan atas segala hal. Tuhan tidak menyuruh kita mengucap syukur atas dosa, kejahatan, atau hal-hal yang lainnya. Tuhan menyuruh kita mengucap syukur atas masalah-masalah kita, di mana Tuhan akan menggenapi rencananya. Alkitab juga memerintahkan kita untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Kita tidak perlu bersukacita dalam penderitaan, namun kita perlu bersukacita di dalam kasih, perhatian, hikmat, kuasa, dan kesetiaan Tuhan di dalam penderitaan kita. Kita bersukacita karena Tuhan memampukan kita
melewati penderitaan-penderitaan, bahkan masalah-masalah yang kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita adalah jangan menyerah. Bapak Ibu yang diberkatin Tuhan, bersabar dan bertekunlah, karena pembentukan karakter adalah proses yang lambat, bukan proses yang cepat atau ringan. Ketika kita melarikan diri dari setiap proses tersebut, maka itu menunda pertumbuhan kita dan sebenarnya berakhir dengan jenis penderitaan yang lebih buruk, yaitu jenis yang tidak bernilai, yang mengiringi tindakan menolak dan menghindar dari setiap persoalan. Bila kita memahami hal-hal yang kekal dari pengembangan karakter kita, kita akan sedikit menaikkan doa-doa kita yang berkata bebaskan aku atau tolonglah aku tidak merasa enak atau nyaman. Namun kita akan sering menaikkan doa-doa bentulah aku Tuhan, atau pakailah aku Tuhan untuk menggenapi rencanamu sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, para sahabat yang diberkatin Tuhan, jika pada saat ini kita sedang mengalami penderitaan, jangan bertanya mengapa aku, mengapa ini terjadi, tetapi bertanyalah apa yang Tuhan mau terhadap diriku. Atau kita bisa bertanya, apa yang Engkau inginkan aku pelajari dari setiap persoalan ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita layak bersyukur kepada Tuhan, karena kembali kita diingatkan oleh Tuhan betapa Tuhan itu peduli dan memperhatikan hidup kita. Semua hal yang terjadi dalam hidup kita adalah seizin Tuhan, dan itu pasti dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita. Bahkan itu bisa dipakai menjadi alat berkat Tuhan untuk memberkati kehidupan kita, supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan bisa menikmati segala bentuk kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita, meskipun sedang di dalam penderitaan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari sepanjang hari ini kita jalani seluruh kehidupan kita dengan penuh sukacita, tetap bersyukur kepada Tuhan. Tantangan pergumulan tetap ada, tetapi mari dengan kepercayaan penuh di dalam Tuhan, bahwa bersama dengan Tuhan kita akan menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berjuang. Tuhan Yesus menolong. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua sepanjang hari ini. Haleluya, amin.